Jadi caranya nanti saudara nimbang wadahnya berapa. Wadah plus tutup berapa. Jadi nanti kalau tutupnya ketuker ya sudah selanjutnya nanti tutupnya itu enggak dipakai, data tutup itu enggak dipakai. Cuma tutup itu selalu ikut kemana-mana, tapi enggak dihitung karena ketuker tadi. Tapi kan tetap punya data. Jadi wadah ya tahu beratnya, tutup tahu beratnya. Paham? Ngerti? Ya. Jadi kenapa kok nimbang kok 2 kali wadah plus tutup? Alasannya itu teknis karena saudara berpraktikum banyak orang kan tutupnya ketuker besar, kan tutupnya tiba pecah besar. Jadi kalau tutupnya jatuh ya sudah ambil tutup ditutup lagi tapi nanti tidak diperhitungkan dalam penimbangan. Bisa tak paham sampai sini? Nah, jadi penimbangan yang kedua ini dianggap berat konstan. Beratnya berapa? Terus kemudian sampel yang sudah diberikan pada saudara nanti sama Pak Kus itu dibungkusi. Kenapa kok gitu? Supaya kalau nanti saudara ngambil sendiri itu ada kans yang terakhir itu kadar airnya enggak karu-karuan. Jadi supaya saudara sama, comparable, sudah dibungkusi sama Pak Kus. Langsung krus yang sudah konstan ini dimasukkan ke dalam yang sudah konstan ini dimasukkan sampel. Kemudian diratakan. Jadi jangan sampai mancung gitu, digoyang-goyang begitu. Kemudian ditimbang. Inilah timbangan basah. Jadi berat krus ditambah sampel dikurangi berat tetap krus. Ini berat awal sampel basah. Berat krus tambah sampel ini dikurangi berat krus yang sudah konstan ini. Selanjutnya, krus yang berisi senyawa tadi dipanaskan 105 derajat 1 jam di oven. Jadi tutupnya dibuka sedikit. Kenapa kok harus dibuka sedikit? Supaya sirkulasi udaranya itu jalan. Kalau enggak, misalnya suhunya udara di luar krus ini tinggi, di dalam krus ini lebih tinggi, tutupnya bisa mecidat gitu. Kalau tutupnya mecidat yang repoti. Kalau nabrak temennya, guling, ya temennya enggak dapat data. Kalau gulingnya itu keluar ya pecah. Jadi dibuka sedikit itu fungsinya supaya tekanannya sama antara di sekeliling krus sama di dalam krus. Nah, kalau sudah dipanaskan 1 jam, kemudian diambil pakai tang krus begini. Jadi ini sebaiknya jangan ngawang begini. Jadi kalau ini adalah nampannya, maka tang krusnya itu pegangnya di atas nampan begini. Jadi kalau ini ada merusut-merusutnya itu ditampani sama nampannya ini. Jadi jangan terus ngawang-ngawang begini karena saudara masih belajar, ada ngeredek-ngeredeknya biar nggak pecah, nggak jatuh, nggak tumpah. Maka ini dikasih di bawahnya itu ditadai nampannya begini. Jangan ngawang seperti gambar ini. Nah, kemudian kalau sudah ditimbang, timbangan pertama ini dipanaskan lagi 30 menit. Keluarkan lagi, masukkan desikator lagi. Di desikator tadi berapa menit? Berapa menit? Di 5 desikator sampai 10. 5 sampai 10. Oke. Terus kemudian ditimbang. Nah, berat tetap bila selisih antara dua penimbangan 0,5. Kalau selisihnya kurang dari 0,5, misalnya 0,1234, 0,1229 misalnya, atau 1239 misalnya. Saudara boleh rata-rata, boleh diambil yang paling rendah. Tapi kalau misalnya selisihnya itu ternyata lebih besar dari 0,5, itu harusnya panasin lagi sampai berat konstan, selisih 0,5. Tapi kan saudara praktikum, kalau saudara panasin lagi, nanti waktunya nggak cukup. Jadi saudara ambil berat yang paling ringan.
Kalau selisihnya lebih dari setengah, ambil yang paling ringan. Kalau setengah, boleh rata-rata, boleh yang paling ringan. Paham? Ya. Jadi yang benar tuh harusnya dipanasin lagi. Tapi waktunya nggak nututi, saudara. Waktunya udah ngepres ini, ya. Oke. Jadi nanti saudara akan dapat data seperti ini. Data seperti ini harus ada. Kalau ada berarti tidak bisa ngitung. Berat awal krus ini dikerjakan analisis. Jadi saudara tidak perlu tahu berapa. Langsung berat krus yang dipanaskan 30 menit ini dianggap berat konstan. Berat krus per sampel ini berarti berat sampel basah. Berat ini dikurangi krus berarti ini sampel basah. Terus kemudian panasi 60 derajat, panasi 60 menit, panasi lagi 30 menit. Susut pengeringan adalah susut pengeringan tadi, berat ini dikurangi berat berat basah dikurangi berat kering, ini berat basah, ini berat kering, adalah susut pengeringan per berat awal, berat per awal sampel, berat basah kali 100%. Jadi kalau selisihnya kurang bisa dirata-rata, bisa diambil yang paling kecil, kalau lebih besar ambil yang paling kecil. Ada yang ditanyakan? Oke, gampang ya. Cuma sekali lagi grafi itu membosankan. Kalau saudara misalnya membiarkan di dalam eksikator lebih dari 10 menit, itu nanti beratnya bisa nambah. Kelamaan di mana? Di oven, beratnya jadi lebih kecil. Jadi mesti yang konsisten. Dan jangan rebutan. Biasanya saben tahun itu ada yang tutupnya kalau nggak ketuker ya pecah. Itu mesti ada saben tahun. Nah, mudah-mudahan saudara nggak seperti itu. Jangan berebut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, nanti laporannya, jadi sebelum praktikum saudara tulis di jurnal ya. Terus yang data tempat data-data seperti ini saudara kosongi. Jadi nanti di waktu praktikum sudah langsung ditulis di situ. Jangan nunggu pulangnya. Misalnya, ini tutupnya sekian sudah tahu. Begitu nimbang berat ini tahu, berarti berat sampelnya tahu. Langsung dihitung di situ. Jadi saudara pulang urusan ya sudah selesai. Nah, laporan ini di-scan, kirimkan ke saya. Asri Darmawati 28@gmail.com. Setiap mahasiswa nama filenya adalah 3 digit terakhir tambah nama. PDF bentuknya. Kemudian file ini jadikan satu folder, kirim di Google Drive oleh ke koordinator kelompok atau ya jangan koordinator kelas ya, ngerepoti. Yang kelompok itu aja, karena praktikumnya kan udah beda-beda. Jangan ngerepoti kancane. Jadi, tapi jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti hilang. Kan yang laporan yang saya terima nggak hanya saudara. Jadi, supaya nggak hilang ya dibilang kelompok berapa gitu. Ini ya analisis kelas B, kelas A, kelas D gitu. Lab belum diperiksa gitu ada buktinya. Jadi di yang soft dikirim, yang hard ditaruh di lab, kumpulkan di koordinator atau di Pak Iwan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya Grafi. Nanti kalau dalam pengerjaan saudara ada yang perlu ditanyakan, saudara boleh WA atau chat saya ya. Ini sudah semua ya, berarti tinggal Bukis ya, Argento ya. Oke, Betul Ibu, tinggal Bu Isna ini. tinggal Argento. Coba saya bilang Bukis. Mohon izin Bu Asri.
sambil nunggu Bu Is, mahasiswa saya minta untuk isi QR code ya buat presensi. Oh ya wes, Oh, ya, terima kasih Bu terima kasih. Putri. Aku Nggih, tak nggih. tak keluar dulu ya. Selamat Oh, siang. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat semua. Waalaikumsalam Oke, Ibu, terima Tunggu kasih. Bu Is ya. bentar saya jenerkan dulu ya QR code-nya ya. Mana ini? Ini. Ya, silahkan bisa presensi dulu ya. Permisi Bu, atas nama Muhammad Torik tidak bisa scan karena sedang menggunakan satu device. Muhammad siapa? Muhammad Torik Bu, nomor 5. Nih ya. Iya Oke. Bu. Ini Nabila Nabila ada nggak anaknya? Nabila A, Nabila O. Untuk Nabila, oh barusan di grup kelas dibilang dia terpental dari Zoom Ibu. Oke.